Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi pertandingan antara Indonesia dan Filipina hasilnya sangat memuaskan untuk timnas Indonesia, di mana kita berhasil meraih 3 poin setelah kita mengalahkan Filipina dengan skor 1-0, walaupun golnya itu dari skema lemparan ke dalam, tapi menurut saya it's okay, itu bagian dari perjuangannya timnas U23. Dan yang terpenting kita dapat 3 poin dan sekarang kita ada berada di puncak klasemen grup A dan kita hanya perlu menahan imbang Malaysia di pertandingan terakhir tanggal 21 nanti. Nah, hasil positif juga didapat sama Malaysia. Mereka berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 7-1 Pak. Bayangkan masih sempat-sempatnya Brunei itu cetak gol ke gawangnya Malaysia gitu. Kocak juga. Nah, tapi ya sudahlah, mereka dapat hasil positif dan ya itu membuktikan bahwa Indonesia lebih bagus dari mereka. Tutorial golnya ada di Indonesia. Cek channel YouTube Timnas Indonesia. Pasti tutorial golnya ada di sana. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan netizen? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Sederhana tapi Dik Malai nggak mampu. Timnas Indonesia U23 berhasil kalahkan Filipina U23. Timnas Indonesia U23 menang tipis tapi penting lawan Filipina U23 di laga kedua grup A Piala AFF U23 2025. Bertanding di SUGBK Jumat 18 Juli, Garuda Muda unggul 1-0 lewat gol blunder dari pemain Filipina Jeros Quilo di menit ke-23. Raihan Hanan, Rahmat Arjuna dan Arkan Fikri sempat punya banyak peluang emas, tapi kiper Filipina tampil edan dan bikin frustasi anak-anak Garuda. Untuk pertandingan Timnas Indonesia, klik link di bio. Dengan hasil Indonesia makin mantap di puncak klasemen dengan 6 poin. Filipina dan Malaysia di bawahnya cuma punya 3 poin. Artinya Garuda Muda tinggal tahan imbang Malaysia buat amankan tiket semifinal. Sementara Malaysia bisa nyusul kalau menang, tapi ngelawan Garuda yang lagi on fire bisa jadi mimpi doang. Jadi betul, sederhana tapi Dek Malai tidak bisa itu. Jadi tutorial golnya sekali lagi ada di Indonesia. Oke, jadi secara permainan saya pikir dari babak pertama sampai babak kedua, ya kita cukup bermain bagus di babak pertama teman-teman. Dimana ketika kita kehilangan bola, kita cepat sekali untuk merebut kembali bola dan pergerakan tanpa bolanya sudah ya lumayan bagus lah. Jadi ada perkembangan permainan timnas Indonesia dan perlu dicatat bahwa ini bukan Brunei, ini Filipina yang pertahanannya rapi, tengahnya jalan dan mereka dipancing untuk menyerang pun, untuk membuka ruang pun mereka tetap solid, tetap rapi. Jadi ya hasilnya kita cuma menang 1-0, itu pun lewat ya gol bunuh diri dari pemain Filipina. Dan ya sekali lagi ini AFF ya, kita tahu lah permainannya kasar, ngeri sekali, dimana 2 kali lah pemain Indonesia dilanggar. Sayang sekali ada Robi Darwis ya kan. Dan juga Raihan Hanan tadi malam di menit-menit terakhir yang dilanggar dengan cukup keras. Tapi sayangnya ya, wasit itu cuma kasih kartu kuning. Harusnya tackle keras seperti itu ya dapat kartu merah. Tapi wasitnya aduh, bingung juga kenapa wasit. Mungkin wasit punya pandangan lain makanya kasih kartu kuning itu. Tapi ya syukurlah kita dapat 3 poin dan kita memantapkan posisi di peringkat 1 grup A. Jadi kalau kita tahan imbang atau menang lawan Malaysia ya kita lolos semifinal teman-teman. Jadi itulah hebatnya Indonesia dan Dik Malai tidak mampu. Bahkan mereka kalah itu. Kasihan sekali. Ternyata 1-0 aja guys. Gak usah banyak-banyak sampai 8. Iya, jangan banyak-banyak. Yang penting 3 poin. 3 poin. Betul. Rampas ya. Walaupun gol bunuh diri gak apa-apa. Lebih bagus lagi besok saat ketemu sama Malaysia. Nah di sini ada perbedaan skuad rupanya. Jadi Muhammad Ferrari disimpan ya kan. Victor Detan juga main walaupun dikasih kesempatan beberapa menit. Saya pikir dia Spartan, ngeri. Ada beberapa umpannya dia tuh sebenarnya kalau striker kita bagus itu bisa jadi gol itu. Tapi ya sayang sekali Victor Detan disimpan sama Coach Gerald. Jadi ya dia main cadangan lah. Tapi perlu diketahui bahwa timnas Indonesia sudah bermain bagus dan ada perubahan skuad lah. Pemain-pemain yang bermain di pertandingan pertama lawan Brunei disimpan dan ya pemain-pemain seperti Ezi Buffon itu dimasukkan lagi. Kemudian Doni Tripamungkas bermain lebih ke belakang dan kita lihat hasilnya memang kita bermain cukup solid ya, walaupun kita punya beberapa serangan. Sayangnya cuma satu, kita ya finishingnya yang agak kurang ya. Andai kata Jens Raven masuk dari menit awal pasti kita bisa lebih dari 1 tuh. Tapi syukurlah kita dapat 3 poin. Semangat Garuda. Sederhana tapi Dek Malai tidak bisa.
Gini deh cara ngegolin gawang Filipina lewat lemparan Arhan. Lawan Filipina satu-satunya gol kita cuma dari own goal. Indonesia U23 menang 1-0 lawan Filipina. Golnya lahir menit 23 dari lemparan jauh Robby Darwis yang disundul bunuh diri sama back Filipina. Klik link di bio buat nonton lanjutannya. Padahal kita punya banyak peluang. Raihan Hanan 2 kali nembak di awal laga. Arhan juga nyoba dari jarak jauh. Aven sempat cetak gol tapi offside. Filipina 1-2 kali nyerang tapi finishingnya juga loyo. Gak apa-apa own goal, yang penting masih di pucuk. Yo, daripada kalah 2-0. Tapi mereka sekarang senang karena tadi malam menang 7-1 tuh. Keren. Timnas Malaysia bantai Brunei Darussalam di Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 18 Juli sore dengan skor 7-1. 4 gol Malaysia di babak pertama dibagi rata oleh Danish Shamer menit ketiga, gol bunuh diri Nazri Aiman menit keempat, Haikal Danish 3-2, dan Hakimi Azim 4-2. Skor 4-0 menutup jalannya babak pertama. Kemudian di babak kedua Malaysia berhasil menambah 3 gol lagi lewat Danish Hakimi menit ke-69. Brunei sempat memperkecil ketinggalan menjadi 5-1 pada menit ke-75. Tapi Malaysia membalas dan semakin memperlebar kedudukan menjadi 6-1 lewat gol Fergus Tierney. Nah itu dia teman-teman, kita sebenarnya kalau mau dibilang lebih bagus, tapi mereka tidak akan mau terima itu kalau kita lebih bagus, karena kita bicarakan by data toh. Jadi by fakta maksudnya. Jadi begini teman-teman, kita lawan Brunei itu di babak pertama kita sudah cetak 7 gol sedangkan mereka hanya 4 gol gitu kan. Walaupun menang besar sih 7, tapi nah sekali lagi kalau mau dibandingkan dengan Indonesia jauh berbeda. Kita tuh menang sekitar ya 7-0 di babak pertama, babak kedua kita tambah 1 gol itu. Jadi ya Indonesia lebih bagus lah ya. Harusnya mereka terima itu. Kok bisa ada tim yang kalah sama Filipina U23 ini? Kok bisa? Bisa bang. Ya walaupun kita juga tidak mudah mampu mengalahkan Filipina. Golnya pun gol bunuh diri yang berasal dari lemparan ke dalam dari Robby Darwis. Jadi skornya tipis-tipis saja. Yang penting 3 poin. Kita bahas dulu dari starting 11. Ada 4 pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Gerard van den Berg dibandingkan pertandingan pertama, terutama di pemain belakang. Ada 3 pemain yang dimainkan, Kakang, Karik Aral, dan juga Alvarezi. Lalu di ujung tombak, Hoki Caraka yang diberikan kesempatan menggantikan peran dari Jens Raven yang tampaknya mendapatkan teguran juga terkait dengan ya dia selebrasi berlebihan dan mungkin tidak terlalu fit karena kemarin juga mengakhiri laga dengan kondisi yang kram kakinya. Dan kalau dibilang secara permainan, ya di babak pertama lumayan seru karena Filipina awal-awal masih coba untuk nge-press, tapi di pertengahan udah kelihatan fisiknya udah ngedrop Filipina sehingga mereka bermain dengan mid block saja, dan di situ Indonesia perlahan-lahan sudah bisa menemukan ritme, sedangkan di awal-awal itu cukup keteteran. Tapi gue sih bilang ya, gue melihat dibandingkan pertandingan lawan Brunei, gue lebih suka pertandingan timnas saat ini, terutama ketika kita lebih banyak mengandalkan bola-bola bawah. Memang sesekali ada long ball terutama dari Robby Darwis, dan itu kan terbukti failed kan, nggak ada yang nyampe dengan tepat. Jadi lebih banyak terutama babak kedua itu bola-bola bawah, dan peran dari Tony Firmansyah itu menurut gue man of the match Tony Firmansyah bagi gue, karena dia menjadi penyambung permainan dengan sangat baik, pergerakannya sangat mobile. Bukan berarti yang lain jelek, yang lain juga bagus, kayak Doni Tri di kiri juga keren mainnya. Di depan ini yang menjadi problem karena gue lihat belum ada kerjasama yang konkret, dalam arti ketika mendapatkan peluang, makanya efektivitas ini cukup rendah. Dari berbagai peluang itu kebanyakan masih mengandalkan skill ya, Hanan, Rahmat Arjuna, ya Hoki nggak kelihatan sih memang di babak pertama ya, mau gimana ya, susah juga. Itu masih mengandalkan skill, jadi belum ada kombinasi di depan. Jadi secara build up sudah mulai rapi, sudah mulai lebih banyak kombinasi, tapi di depan ini ya final pass-nya masih menjadi problem, lalu juga finishingnya juga menjadi masalah. Itu yang perlu dilatih lagi, tapi secara build up dari bawah ini sudah cukup baik, sudah lebih baik dibandingkan pertandingan pertama yang gue kritik. Dan kemenangan ini penting karena kita berada di peringkat 1 dengan 6 poin, sisanya 3 poin karena Malaysia juga menang lawan Brunei 7-1. Kita harus bisa kalahkan Malaysia supaya kita bisa lolos langsung dan kita tidak berkutit di soal head to head maupun ini. Ya, kita minimal imbang lah lawan Malaysia. Tapi ya saya sih yakin dengan permainan Indonesia yang semakin berkembang, kita bisa kasih kalah Malaysia lah. Bisa lah, kenapa tidak ya kan?
Apa ni kata King Indo? Itu pun korang menang tu pasal Filipina tu gol sendiri. Kalau tidak seri kosong. Tahu apa macam ni? Tak boleh belah lah. Jadi korang menang tu menang nasib je. Kau tahu tak? Menang nasib je. Kalau tidak seri kosong. Betul tak? Jadi aku tengok game tadi tu balance lah. Contohlah kalau tak gol sendiri tadi memang seri 0-0. Jadi kita akan berjumpa dengan Indonesia nanti. Kita tengok siapa paling power. Kita mau menjelaskan bagaimanapun ya mereka sudah terlanjur berpikir seperti itu ya tidak apa-apa, tapi kita cobalah untuk menjelaskan ya. Kalau dia bicaranya itu by statistik, oke. Tapi kalau kita lihat memang secara statistik kita menang. Bukan berarti menang dalam hal ya skor atau apa. Skor kita menang, tapi kalau kita lihat statistik kita unggul ya kan. Penguasaan bola kita unggul, operan kita unggul, akurasi kita unggul, semuanya kita unggul. Nah, cuma satu, di depan itu kita kurangnya finishing ya. Kenapa kita dapat gol satu itu karena bunuh diri dari pemain Filipina. Tapi menurut saya gol itu kan tidak lahir dengan sendirinya. Ada upaya dari pemain-pemain Indonesia yang mencoba untuk melakukan serangan ke gawangnya Filipina. Kan terbukti dari lemparan ke dalamnya Robbie Darwish itu berhasil ditanduk kan sama pemain Filipina dan gol. Nah, kalau dia bilang kita sebenarnya seri 0-0 ya tidak juga. Hasilnya kan kita 1-0 menang itu. Daripada Malaysia main bagus tapi justru kena hajar 2-0. Bagaimana itu? Itulah King sebenarnya dalam pertandingan. Ada kalah, ada menang. Tapi kalau kalah terus kan lucu juga. Menang pun sama negara yang tidak entah berentah, yang tidak sepak bolanya tidak bagus itu. Kalau kita kan kasih kalah Filipina, kalau mereka kalah artinya apa? Artinya memang Malaysia itu ya sepak bolanya tidak lebih bagus dari kita. Dan kalau bilang King Indo ya itu wajar karena memang kita King ASEAN. Mau bilang apa? Itu fakta. Inilah klasemen sementara ASEAN U23 Championship, di mana timnas Indonesia U23 berhasil berada di peringkat pertama dengan mengoleksi total 6 poin. Yaps, kemenangan atas Filipina malam ini membuat skuad Garuda itu makin kokoh di puncak klasemen dengan mengoleksi total 6 poin. Dan secara hitung-hitungan mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal, bisa dibilang peluangnya cukup besar guys. Di mana skuad Garuda dalam laga terakhir melawan Malaysia besok hanya perlu minimal meraih hasil imbang. Namun seharusnya timnas Indonesia U23 itu bisa mengalahkan Malaysia dalam laga terakhir besok. Karena mengingat Malaysia itu udah kalah atas Filipina, di mana hari ini kita berhasil mengalahkan Filipina. Jadi di atas kertas peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil sempurna dalam babak fase grup ini itu bisa dibilang besar guys. Dan pastinya harapan kita adalah bukan hanya skuad Garuda itu bisa tembus ke babak semifinal, tapi pastinya kita ingin melihat tim asuhan coach Gerafel Nembuk ini meraih gelar juara di ASEAN U23 Championship kali ini. Ya betul. Ini pertandingan yang penting nanti lawan Malaysia. Ini soal harga diri. Kita harus bermain lebih bagus dari mereka dan kita harus bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan di Piala AFF dari pertandingan pertama, pertandingan kedua tadi malam ya, saya sangat optimis kita bisa kasih kalah Malaysia. Dari cara bermain Indonesia yang menurut saya gameplaynya itu ada peningkatan. Terlepas kita lawan negara lemah di pertandingan pertama, tapi ujian tadi malam itu sesungguhnya ada tadi di pertandingan tadi malam kita lawan Filipina. Ya kita lihat permainannya sudah ya lebih berkembang, lebih bagus. Dan kekurangannya cuma satu, finishingnya saja. Tinggal dipertajam di bagian finishing saja lah. Cuma itu kok. Malaysia akhirnya menang besar lawan Brunei 7-1. Tapi buat kita di Indonesia, itu bukan hal baru. Garuda Muda lebih dulu bikin Brunei bertekuk lutut dengan skor lebih telak 8-0. Masalahnya sekarang bukan Brunei-nya, tapi bagaimana Indonesia dan Malaysia bersiap saling berhadapan. Ini bukan sekedar pertandingan grup, ini soal harga diri. Rivalitas Indonesia dan Malaysia nggak pernah biasa-biasa aja. Dari tribun sampai lapangan, selalu penuh emosi. Dan Senin nanti, itu akan terulang. Malaysia butuh menang buat tetap hidup. Tapi Indonesia, kita main buat jadi penguasa grup. Kemenangan di laga ini lebih dari sekedar poin. Ini soal siapa yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap jadi juara. Dan satu hal yang pasti, kalau Garuda udah mengepakkan sayapnya, harimau pun akan berpikir 2 kali sebelum menerkam. Awas nanti dipatok Garuda, itu saja. Kita tetap rendah hati, kita tetap stay humble, ya sampai timnas benar-benar dapat kemenangan. Oke? Stay calm, stay humble. Ada yang ngarep Indonesia kalah nih. Tuh kan bener, tutorial cetak gol ada di King Indo ya guys. Walaupun hanya bisa menang 1-0, minimal menang.
Nggak kayak sebelah no, kalah 2-0. Atau pertandingan melawan Malaysia kita kasih challenge lagi nggak sih? Challenge-nya kalau Malaysia bisa menang kita botakin kepala. Gimana? Ya. Kita mau kasih tutorial pun mereka tidak mau tutorial itu. Mereka mau tutorial kalah. Oke? Mereka mau tutorial kalah itu, teman-teman. Jadi ya nikmati saja tuh teman-teman dari Malaysia kekalahan itu. Tutorial gol menang Brunei ada di sini. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang terlepas, Malaysia baru saja pesta gol dengan Brunei 7-1. Aduh, relax. Kita orang baik. Sengaja bagi dia orang gol sagu hati. Yang pertama, abang nak bagi kredit kepada Haikal Danish. Untuk abang, dialah pemain yang paling menyelat dalam game ini. Ringkap bagus, pandai cari ruang, hola mantap dan vision dia serta playmaking terbaik bro. Hakimi Rosli juga steady hari ini, terutamanya assist yang dia beri. Sepatutnya boleh dapat 5 gol. Nabil Qayyum, Aiman Yusof dan Syafizan sering menjadi duri dalam daging untuk defense Brunei. Sejujurnya walaupun jumlah jaringan power dengan prestasi individu memuaskan, cara permainan kita secara berpasukan agak membimbangkan. Pemain masih gugup terutamanya di kawasan defense serta komunikasi nampak kurang dan ada beberapa ketika hampir buat kesilapan. Chemistry juga agak kurang ketika menyerang dan pemain lambat membuat keputusan untuk lingkar. Tambah pula banyak gejala back pass dan itu memperlahankan tempo permainan. Abang nak tanya korang, berdasarkan game hari ni, adakah kamu confident jumpa tuan rumah minggu depan? Komen. Kalian yakin melawan Indonesia dengan permainan seperti itu? Tapi tenang, kita tetap ladeni, kita tetap ya anggap kalian tetangga dan kita akan kasih tahu bagaimana caranya bermain sepak bola yang bagus, yang baik, yang bisa menang terus. Bukan kayak kalian, kalah, menang, dan kalah lagi. Tapi tahniahlah untuk Malaysia yang berhasil menang 7-1 dan akhirnya bisa dapat poin 3 poin. Kalau tidak 0 poin itu kan memalukan. Masa sih sekelas Malaysia kan 0 poin. Jadi untunglah Brunei itu berbaik hati untuk kasih poin ke Malaysia kan gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan yang terpenting jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you.